Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita akan masuk kepada kaidah yang baru setelah dimana pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan kaidah nasbul fi'lil mudhari dan sedikit kita akan murajaah bahwa nasbul fi'lil mudhari memiliki 4 huruf ya yang ada di buku ini yang disebutkan oleh penulis, yaitu an, lan, idzan, dan kai. Dan nasbul fi'lil mudhari ini apabila masuk ke dalam fi'il mudhari maka harokatnya akan berubah, dan tanda dari an-nasbu, tanda aslinya adalah fathah sebagaimana kita jelaskan di kaidah, begitu pula dengan latihan-latihan soal setelahnya. Dan kita akan masuk ke kaidah yang baru, yaitu jazmul fi'lil mudhari ya, yang mengubah huruf yang mengubah fi'il mudhari atau kata yang mengubah fi'il mudhari. Namun sebelum kita masuk dan melanjutkan pelajaran kita, kami ingatkan kepada teman-teman semuanya yang menemukan channel ini, kami sarankan untuk senantiasa mendukung dan mensupport kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak memberikan manfaat. Jangan lupa pula untuk membagikannya kepada yang lain, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum menyaksikan video sebelumnya, kami sarankan untuk menyaksikan video sebelumnya, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita ingatkan bahwasanya sudah seharusnya bagi kita semuanya dalam menuntut ilmu untuk meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan lurusnya niat kita dalam belajar akan dimudahkan kita dalam memahami ilmu. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kali ini. Jazmul fi'lil mudhari. Al-amsilah. Yang pertama, lam yahfadh Muhammadun darsahu. Yang kedua, lam yanqati' nuzulul matari. Yang ketiga, lam yaqbid ahadun minal lissi. Yang keempat, la ta'kul wa anta syab'anu. Yang kelima, la tuksir minad dhahiki. Yang keenam, la tusri' fis sayri. Yang ketujuh, in taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Yang kedelapan, in tajlis fi majral hawa'i tamrad. Yang kesembilan, in yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Baiklah teman-teman semuanya, di sini ada 9 jumlah yang masing-masing diawali dengan huruf yang sama. Ya, kita lihat dari nomor 1 ke nomor 3 diawali dengan huruf yang sama, yaitu lam. 4 sampai 6 diawali huruf yang sama, yaitu la. Kemudian yang ke-7 sampai ke-9 diawali dengan huruf yang sama, yaitu in. Dan huruf-huruf inilah yang akan kita bahas pada kaidah ini. Baik, kita akan sedikit sebelum masuk ke kaidah, kita membahas tentang latihan-latihan ini. Yang pertama, lam yahfadh Muhammadun darsah. Ya, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana fi'il mudhari ini kemudian
berharokat sukun, ya, ini berharokat sukun. Kenapa bisa sukun? Tentunya ada yang merubah, yaitulah yang disebut dengan amil, ya, yang merubah kondisi fi'il mudhari. Sebagaimana ketika kita membahas nasbul fi'il mudhari seperti an, lan, kai, dan idan, 4 huruf tersebut kita sebut dengan amil. Kenapa? Karena itu mengubah kondisi dan keadaan fi'il mudhari. Begitu pula dengan lam, ya. Dengan kedatangan atau dengan adanya lam di sini maka fi'il mudhari berubah. Ya, lam yahfad, ya, tanda jazm di sini majzum. Tanda jazmnya adalah dengan sukun, ya, tanda utamanya. Tapi kalau misalkan lam ini tidak ada, kita tutup misalkan, apakah akan dibaca yahfad? Ya tidak, tentunya tidak, karena tidak ada yang menjadikan fi'il mudhari ini berharokat sukun, ya, sehingga kembali kepada asal yaitu dhammah. Dengan adanya lam, dia mengubah status atau kondisi fi'il mudhari ini. Ya, jadi berubah menjadi sukun, ya. Lam yahfad Muhammadun darsah. Ya, Muhammad tidak hafal pelajarannya. Ya, Muhammad tidak hafal pelajarannya. Kemudian yang kedua, lam yanqati' nuzulul matari. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa bisa huruf ain ini berharokat sukun. Tentunya ada yang mempengaruhi perubahan, ya, tidak berubah dengan sendirinya, yaitu adanya lam, ya, lam yanqati' nuzulul matari, ya, hujan tidak berhenti turun, ya, hujan tidak berhenti turun, artinya masih turun, ya, masih berlanjut hujannya. Kemudian yang ketiga masih dengan lam yaqbid ahadun minal lis. Di sini huruf dot juga berharokat sukun. Kenapa demikian? Karena ada lam yang mengubah status atau kondisi dari fi'il mudhari ini. Tanpa adanya lam, maka misalkan di sini lam tidak disebutkan, maka huruf aslinya adalah harokat aslinya adalah dhammah. Ya. Lam yaqbid ahadun minal lis. Tidak ada seorang pun yang menangkap pencuri. Kemudian baik ini lam, adapun nanti kegunaannya akan kita bahas di kaidah. Kemudian yang keempat, di sini adalah ta'kul wa anta syab'an. Baik, dari sini ada kesalahan dalam mencetak, ya. Di sini ada kesalahan yang seharusnya di sini bukan la ta'kulu akan tapi la ta'kul, ya, harokatnya sukun. La ta'kul, kenapa nanti kita akan bahas. Wa anta syab'an, ya, bukan sya'ban tapi syab'an. Baik, di sini kita ubah wa anta syab'anu. Ya, ini yang sesuai, ya. Wa anta syab'anu. La ta'kul wa anta syab'an. Jangan kamu makan sedangkan kamu apa? Syab'an, masih kenyang. Ya, di sini ta'kul berharokat sukun karena adanya la. La di sini yang memiliki makna larangan, ya, jadi tidak semua la memiliki bisa kemudian mensukunkan fi'il mudhari, ya, tidak semuanya. Namun di sini ada la, yaitu la yang berbentuk larangan, ya. La ta'kul, jangan kamu makan, ya. Jangan artinya larangan. Jangan kamu makan. Kemudian yang kedua, yang kelima,
La tuksir minad dhahiki. Ya, di sini menggunakan sukun, kasrah, maaf. La tuksir minad dhahiki. Di sini juga sama, huruf ra di sini sukun. Mengapa demikian? Ada la nahiyah yang kemudian mengubah kondisi fi'il mudhari. La tuksir minad dhahiki. Jangan kamu terlalu banyak tertawa. Ya, jangan banyak tertawa. Tertawa dibolehkan, namun jika terlalu banyak akan berbahaya. Kemudian yang keenam, la tusri' fis sayri. Ya, jangan kamu cepat-cepat dalam berjalan. Ya, la tusri'. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan. La tusri', jangan kamu terlalu cepat dalam berjalan. Baik, di sini juga sama, sukun fi'il mudhari berharokat sukun karena ada la yang mempengaruhi statusnya atau kondisi dari fi'il mudhari ini. Jika la ditutup, ya tidak ada la di sini, maka harokatnya adalah harokat dhammah, ya. Kemudian yang ketujuh, in taftah nawafidhal hujurati, jika kamu membuka jendela-jendela ruangan atau juga bisa disebut dengan kamar, yatajaddad hawa'uha, maka hawanya, udaranya akan selalu baru, ya, akan senantiasa terganti, akan senantiasa baru. Berbeda dengan ruangan atau kamar yang selalu tertutup, ya, pintunya selalu tertutup, jendelanya, maka udara tidak akan berganti, ya, sehingga akan menimbulkan kepengapan, ya, bau yang tidak sedap di dalam ruangan tersebut. Ya, in taftah, di sini in ada in, jika, ya, apabila kamu membuka jendela ruangan, maka yatajaddad hawa'uha, akan tergantikan, terbarukan udara di dalam ruangan tersebut. Jadi in di sini adalah untuk yang masuk ke dalam fi'il mudhari, nanti ada jawaban. Seperti dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebab akibat. Ya, jika kita melakukan ini maka akibatnya ini. Ya, kurang lebih seperti itu dalam bahasa Indonesia ketika kita mengartikan fi'il mudhari yang kemasukan in. Ya, sebab akibat. Jika kamu melakukan A, maka hasilnya B. Ya, ini juga sama. Jika kamu membuka jendela-jendela ruangan, maka, ya, ini sebabnya, akibatnya, hasilnya adalah ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, in tajlis fi majral ma'i tamrad. Jika kamu duduk di tempat keluarnya udara, keluarnya hawa, ya, atau angin, tamrad, kamu akan sakit. Ya, ini juga sama, ya, in di sini adalah menyebutkan sebab akibat. Ya, sebabnya ketika duduk di majral hawa, akibatnya atau hasilnya tamrod, itu sakit, yaitu namanya sebab akibat. Yang terakhir kesembilan, in yusafir. Ya, di sini menggunakan sukun, ya, karena ada in di sini. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika saudaramu melakukan safar atau bepergian, maka kamu juga bepergian bersamanya. Baik, ini adalah 3 huruf yang akan kita pelajari bersama lebih jauh insya Allah. Kemudian setelahnya kita juga akan mempraktekkan pada latihan-latihan terkait dengan jazmul fi'lil mudhari, dan hurufnya pada buku ini yang disebutkan oleh penulis
hanya sedikit saja, yaitu 3 huruf atau 3 kata, yaitu lam, kemudian la, yaitu la untuk larangan, untuk melarang sesuatu, dan in yang menunjukkan sebab akibat. Lam berfungsi untuk meniadakan satu hal. Misalkan kita lihat lam yahfad Muhammadun darsah. Muhammad tidak hafal pelajaran, ya. Menafikan atau meniadakan hafalan dari Muhammad tentang pelajarannya. Jadi lam di sini bermakna meniadakan. Kemudian yang la bermakna melarang, ya. La ta'kul, jangan kamu makan, ya. Jangan kamu makan, jangan kamu cepat-cepat dalam berjalan, jangan kamu ini dan itu, ya, menggunakan la. Kemudian yang terakhir adalah in yang menunjukkan atau bermakna sebab akibat, ya. Ketika kita melakukan A, maka hasilnya B. Jika melakukan C, maka hasilnya D, dan sebagainya. Baiklah teman-teman semuanya, insya Allah kita akan berikan penjelasan lebih dalam insya Allah pada video berikutnya terkait dengan kaidah 3 huruf ini atau 3 kata ini yang merubah kondisi fi'il mudhari. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan hadir menyaksikan video kami dan sudah membantu kami dan mensupport kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semuanya dengan kebaikan dan balasan yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang belum membantu dan mensupport kami, segera untuk membantu dan mensupport channel ini, semoga semakin berkembang dan semakin banyak manfaat yang diberikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.